Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hakim Katili dengan NIM 41342314 dari jurusan Matematika Program Studi S1 Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi agama, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Sebelumnya kita masuk pada latar belakang, yaitu manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan sempurna dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Melalui ayat-ayat Al-Quran telah diisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya kejadian, kemudian kami kembalikan ia ke derajat serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Pandangan-pandangan tentang manusia juga lahir dari dunia barat. Nietzsche berpendapat bahwa seorang bisa dikatakan sempurna ketika ia telah mendapatkan kekuasaan dan kebebasan secara penuh. Sedangkan menurut Arthur Schopenhauer, manusia akan mencapai kesempurnaan ketika ia telah menemui kematian. Sedangkan jika ditinjau dari kacamata Islam, karena manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, maka kesempurnaan manusia meliputi kedua aspek tersebut. Dari aspek jasmani sudah tampak kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Dalam kesempurnaan manusia ini, aspek rohani lebih kuat pengaruhnya. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama pengertian insan kamil, kedua kriteria atau ciri-ciri insan kamil, dan ketiga kedudukan insan kamil. Pengertian insan kamil, istilah insan kamil atau al-insan al-kamil terdiri dari dua kata. Insan, manusia, adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Secara bahasa, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Jadi insan kamil berarti manusia yang sempurna. Jamil Salibin mengatakan bahwa kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya, yakni sifat manusia yang baik, terpuji, dan mulia. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud insan kamil di dalam Al-Quran adalah manusia yang sempurna dari segi rohaniah, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, mampu membangun sistem sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang baik dan sehat. Manusia dalam konsep insan kamil menduduki dua jabatan sekaligus, yaitu Al-Khalifah Az-Zahriyah dan Al-Khalifah Al-Manawiyah. Al-Jali membagi insan kamil ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama disebut sebagai tingkat permulaan atau al-bidayah, yang kedua itu tingkat menengah atau at-tawassut, dan tingkat ketiga adalah al-hitam. Yang kedua, pengertian insan kamil menurut para sufi. Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili tahun 1936 sampai 1428 yang mengartikan insan kamil adalah manusia sempurna, berasal dari kata insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Al-Jili dengan karya monumentalnya yang berjudul Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifah Al-Awakir wa Al-Awail atau manusia sempurna dalam konsep pengetahuan tentang misteri yang pertama dan yang terakhir, mengawali pembicaraan dengan mengidentifikasi insan kamil dengan dua pengertian. Yang pertama itu pengertian insan kamil dalam pengertian konsep pengetahuan mengenai manusia yang sempurna, dan yang kedua insan kamil terkait dengan jati diri yang mengidealkan kesatuan nama serta sifat-sifat Tuhan ke dalam hakikat atau esensi dirinya. Yang kedua, menurut Muhammad Iqbal, insan kamil tidak lain adalah sang mukmin yang dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan. Sifat-sifat luhur ini dalam wujudnya yang tertinggi tergambar dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Insan kamil bagi Iqbal adalah sang mukmin yang merupakan makhluk moralis yang dianugerahi kemampuan rohani dan agamawi. Yang ketiga, konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33-21. Rasulullah SAW yang menjadi uswatul hasanah. Rasulullah SAW merupakan insan kamil, manusia paripurna yang tidak ada satupun sisi-sisi kemanusiaan yang tidak disentuhnya selama hidupnya. Ia adalah ciptaan terbaik yang kepadanya kita merujuk akan akhlak yang mulia. Muhammad yang dijuluki Allah sebagai cahaya adalah nama yang menjadi figur sentral ajaran Islam. Bagaimana kehidupan sebagai pribadinya adalah rujukan kita. Orang-orang ahli tauhid dan hakikat bahkan memaknai Muhammad
jauh hingga ke dasar penciptaan hakikinya. Syekh Muhammad Nafis Al-Banzari dalam Al-Adrun Nafis misalnya mengaitkan Nur Muhammad dengan martabat 7 atau Tanzul Zat. 7 martabat dalam Tanzul Zat meliputi Ahadiyah, Wahdah, Wahdiyah, Al-Arwah, dan Al-Midsal, Al-Kisam, dan Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, dan siapakah yang lebih baik sibgohnya dari Allah, dan kepadanya lah kami mengabdikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 138. Terakhir, akhlak Islam bukanlah semata-mata anjuran menuju perbaikan nilai kehidupan manusia di dunia, tapi ia memberikan dampak bagi kehidupannya di akhirat. Seseorang yang berakhlak baik tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala, dan sebaliknya orang yang berakhlak buruk pasti akan merasakan azab Allah yang sangat pedih. Yang keempat itu konsep spiritual insan kamil. Konsep al-halaj. Dalam doktrin al-hulul, manusia atau Adam dipandang sebagai penampakan lahir dari cinta Tuhan yang azali kepada zatnya yang mutlak, yang tidak mungkin disifatkan itu. Al-Hailaj berpendapat bahwa Allah mempunyai dua unsur dasar, yaitu sifat ketuhanan atau lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut. Yang kedua, konsep Ibnu Arabi. Konsep Ibnu Arabi bertolak dari pandangan bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas tunggal yang benar-benar ada itu ialah Allah. Adapun alam semesta yang serba ganda ini hanya sebagai wadah tazali dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam wujud yang terbatas. Konsep Al-Zili seperti Ibnu Arabi memandang insan kami sebagai wadah tazali, Tuhan yang paripurna, bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas tunggal itu adalah wujud mutlak yang bebas dari segenap pemikiran, hubungan, arah, ruang, dan waktu. Ia adalah esensi murni yang tidak bernama, bersifat, dan tidak mempunyai relasi dengan sesuatu. Kemudian kriteria atau ciri-ciri insan kamil. Yang pertama itu sifat-sifat manusia yang sempurna. Sifat-sifatnya terdiri dari yang pertama keimanan, yang kedua ketakwaan, yang ketiga keadaban, yang keempat keilmuan, yang kelima kemahiran, yang keenam ketertiban, yang ketujuh kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, yang kedelapan persaudaraan, dan yang kesembilan persepakatan dalam hidup, serta yang ke-10 perpaduan dalam ummah. Sifat-sifat inilah yang menjamin manusia menjadi sempurna dan mencapai hasanah dalam dunia dan hasanah dalam akhirat. Kemudian ciri-ciri insan kamil itu yang pertama berfungsi akalnya secara optimal, kemudian berfungsi intuisinya, ketiga mampu menciptakan budaya, keempat menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, yang kelima berakhlak mulia, dan yang terakhir berjiwa seimbang. Kemudian kedudukan insan kamil. Insan kamil adalah wadah tazali Tuhan yang berkedudukan sebagai khalifah dan sebagai wali tertinggi atau kutu. Sebagai wadah tazali Tuhan, ia merupakan sebab tercipta dan lestarinya alam. Dalam kedudukan sebagai khalifah, ia adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk memanifestasikan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Dalam kedudukannya sebagai kutu, ia adalah sumber pengetahuan esoterik yang tidak pernah kering. Dari materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan, insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi rohania, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, mampu membangun sistem sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang baik dan sehat, serta Rabbaniyah membawa maksud ketuhanan. Segala hukum, konsep, prinsip, nilai, dan peraturan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sendiri sangat sempurna, dan kesempurnaan itu merupakan bukti ajaran ini adalah datang dari Tuhan dan tiada sebarang campur tangan makhluk dalam pembuatannya. Rabbaniyah dibagi menjadi 4. Rabbaniyah al-Ghoyah atau matlamat atau tujuan, Rabbaniyah al-Wijhah atau persepsi, Rabbaniyah al-Masdar atau sumber, Rabbaniyah al-Manhaj atau sistem. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Sekiranya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.